Pada zaman dahulu kala, manusia dan penyihir hidup berdampingan dengan damai selama berabad-abad. Hingga suatu ketika muncullah penyihir jahat bernama Modred yang melawan manusia dan menyerang benteng terkuat di zamannya. Terlihat para prajurit yang ada di benteng terbantai dengan mudah oleh ilmu hitam si Modred. By the way, gajah-gajah kuno ini juga sedang dipengaruhi oleh Modred untuk menyerang benteng ini. Dan sudah jelas manusia biasa tidak akan bisa menumbangkan gajah kuno segede gitu. Sang Raja Uther berencana membunuh Modred secara langsung sendirian demi menghentikan sihirnya. Uther pun menitipkan mahkotanya ke saudaranya yang bernama Vortigern, lalu dia mengambil pedang Excalibur, sebuah pedang berkekuatan sihir tinggi, dan segera menuju ke tempat Modred bertapa di punggung gajah kuno itu. Sementara di bawah terjadi pertempuran besar-besaran. Uther pun berhasil masuk ke tempat Modred dengan baju zirah dan pedang yang tidak bisa ditembus oleh sihir. Sampai akhirnya Uther berhasil memenggal kepala Modred. Seketika sihirnya pun menghilang, membuat gajah kuno bertumbangan, dan pasukan Modred pun berjatuhan. Lalu malam harinya ternyata Vortigern yang haus akan kekuasaan diam-diam dia merencanakan sebuah kudeta dengan bantuan pengikut setianya. Di tengah benteng yang sedang kacau, Uther yang mengetahui banyak prajuritnya yang telah dibunuh, dia langsung membawa istri dan anaknya yang bernama Arthur untuk segera kabur dari sana. Di tempat lain, Vortigern yang mengetahui tempat terlarang di bawah benteng, dia membunuh istrinya sendiri, seperti sedang melakukan persembahan. Dan ketika Uther bersama istri dan anaknya akan kabur menggunakan perahu, dari belakang muncullah kesatria kegelapan yang menombak istri Uther. Di sini memperlihatkan Arthur yang dihanyutkan dengan sebuah perahu. Kemudian dia dipungut sama teteh-teteh yang berada di permukiman Londinium. Arthur pun tumbuh dalam lingkungan prostitusi dan dia menjalankan beragam pekerjaan untuk mengumpulkan uang. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Arthur yang hidup di lingkungan keras kini menjadi bos geng kriminal di sana. Sementara di benteng kerajaan, Vortigern yang menjadi raja baru merenovasi benteng dan memperkuat seluruh pasukannya. Kemudian, tiba-tiba air di sekitar benteng surut dan entah gimana tadinya ada pedang di situ. Terlihat pedang Excalibur yang tertancap di sebuah batu. Banyak orang yang mencoba mencabut pedang tersebut, tapi kayaknya pedang itu hanya bisa dicabut oleh pewarisnya. Setelah itu, Vortigern kembali menemui si jin air ini karena khawatir dengan kemunculan Excalibur. Si jin tomang ini pun menyarankan Vortigern harus mencari Arthur dan membunuhnya agar pedang Excalibur bisa menjadi miliknya. Di tempat lain, Arthur yang tidur bermimpi buruk tentang kejadian yang menimpanya sewaktu kecil. Di sini Arthur tidak mengetahui apapun tentang kedua orang tuanya karena masih bocil. Setelah terbangun, Arthur pergi ke sebuah pelabuhan dan bertemu dengan beberapa pasukan Vortigern yang disebut Black Leg. Kemudian dia dibawa menuju kapal bersama pria-pria lain seumurannya. Setibanya di sebuah benteng, semua orang yang ada di sana disuruh mengangkat pedang Excalibur satu persatu agar Vortigern mengetahui siapa di antara mereka anak Uther. Arthur yang gak mau buang-buang waktu karena masih banyak job desk, dia pun nerabas ke depan gak mau ngantri guys. Di sini salah satu pimpinan regu pasukan Black Leg yang bernama David menyuruh Arthur untuk cepat mencabut pedangnya supaya cepat beres kerjaan si David ini. Nah, ketika Arthur baru saja memegangnya dengan satu tangan, dia merasakan energi yang sangat besar. Kemudian si David ini menyuruh Arthur memegangnya dengan kedua tangannya. Disinilah pedang Excalibur tercabut diiringi dengan gempa dan hewan-hewan tampak agresif. Setelah itu, Arthur yang pingsan karena baru pertama kali memegang ilmu berkekuatan tinggi langsung diborgol dan dipenjara. Saat siuman, Vortigern sudah ada di hadapannya dan memberitahu bahwa Arthur adalah anaknya Uther. Arthur yang mendengar hal itu pun tidak percaya dan mengatakan bahwa dirinya hanyalah pemuda miskin yang terlahir di rumah bordil. Vortigern yang terancam oleh Arthur, dia mengambil seluruh tabungan Arthur dari kecil dan menculik wanita yang telah membesarkan Arthur. Lalu wanita tersebut dibunuh di hadapan Arthur agar Arthur tunduk kepada Vortigern. Di sisi lain, para pengikut setia Raja Uther telah menjadi warga biasa, termasuk Bedivere yang dulunya seorang jenderal. Di sini tiba-tiba datanglah seorang wanita yang disebut Mage. Nah, si Mage ini adalah penyihir yang diutus oleh pimpinan penyihir yang bernama Merlin. Dia datang untuk membantu membebaskan Arthur. Sementara Vortigern mengumpulkan seluruh rakyat Britania di halaman bentengnya. Di sini keturunan sah dari sang raja yaitu Arthur akan disuruh memperlihatkan kekuatan pedang Excalibur untuk membuktikan bahwa dia adalah keturunan raja yang kuat.
Namun di sini Arthur tidak ingin memegang pedangnya dan hanya terdiam. Dalam kesempatan ini, Vortigern pun langsung mengeksekusi Arthur di depan rakyat Britania, dikarenakan Arthur tidak layak menjadi raja karena dia lemah. By the way, mayoritas di Britania ini benci terhadap Vortigern. Dan Vortigern ini sudah lama ingin memiliki pedang Excalibur itu. Dengan pedang itu, Vortigern tidak akan terkalahkan. Setelah itu, ketika Arthur akan dipenggal oleh Algojo, dari kejauhan Mage dengan kekuatan sihirnya mengendalikan hewan-hewan dan memerintahkan mereka untuk mengacau. Rakyat pun langsung berhamburan dan beberapa anggota pemberontak segera menyelamatkan Arthur dan membawa pedang Excaliburnya. Kelompok pemberontak Arthur dan Mage pun berhasil kabur dari kejaran pasukan Blackleg. Setibanya di markas rahasia pemberontak, Arthur bertemu dengan Ghostfatpil yang pernah ngumpet di bordilnya. Di sini juga ada Bedivere sang jenderal perang. Arthur dipaksa tinggal di sini karena area bordil sudah dihancurkan dan banyak pasukan Blackleg yang berpatroli. Dia juga diminta untuk melatih kemampuan menggunakan pedang Excalibur maksudnya. Dan Bill pun menantangnya untuk berduel. Dengan mudah Arthur mengalahkan Bill, tapi ketika dia memegang Excalibur dengan kedua tangannya, lagi-lagi dia pingsan. Saat itu juga dia teringat kejadian dia sewaktu bocil. Ketika terbangun, Mage pun mengatakan jika Arthur harus pergi ke tanah kegelapan agar bisa mengendalikan pedang Excalibur. Saat itu juga Bedivere mengantarkan Arthur ke sebuah pulau. Dan untuk masuk ke tanah kegelapan, Mage harus membuka portalnya dengan sihir. Sebelum pergi, Arthur diminta untuk membawa pedangnya ke sebuah menara dan meletakkannya di sebuah batu altar. Selama di tanah kegelapan, Arthur berhadapan dengan hewan-hewan berbentuk aneh yang ganas, dan Arthur harus bertahan hidup melawan mereka semua. Setelah berhari-hari di dalam sana dengan kondisi yang buruk, Arthur akhirnya sampai di menara dan meletakkan pedangnya ke batu altar. Di sini Arthur melihat kembali insiden kematian ibunya serta pertarungan sengit ayahnya Uther dan Kesatria Kegelapan. Sampai akhirnya tepat ketika Arthur berhasil kabur dengan perahu, Raja Uther terkena serangan telak. Dalam kondisi sekarat, Uther lebih memilih mati dengan cara melemparkan pedang Excaliburnya hingga menancap ke punggungnya. Lalu tubuh Raja Uther berubah menjadi sebuah batu. Nah, rupanya di sini Vortigern adiknya Uther sekaligus mamangnya si Arthur adalah Kesatria Kegelapan itu. Ternyata dia mengorbankan istrinya ke Jin Tomang untuk berubah menjadi kesatria bajai hitam. Kemudian Uther pun jatuh tenggelam ke dasar laut. Artinya Arthur menarik pedang bukan dari batu biasa guys, melainkan dari tulang punggung keluarganya. Setelah kembali ke dunia nyata, Mage pun langsung merawat Arthur dan menjelaskan bahwa menara di benteng memiliki efek kepada Vortigern. Semakin tinggi menara yang dibangun, maka semakin kuat juga kekuatan Vortigern. Dan setelah pembangunan menara selesai, Vortigern akan memiliki kekuatan yang setara dengan Modred. Setelah itu, Bedivere menjelaskan asal-usul pedang Excalibur. Ternyata sejak awal Vortigern memang sudah bekerja sama dengan Modred. Vortigern yang iri dengan Uther, dia berniat merebut tahtanya. Sedangkan Modred yang berhasil membunuh Raja Penyihir mendapatkan tongkat penyihir agung dan membawanya ke sebuah menara suci. Kekuatan kegelapannya membuat semua penyihir tunduk kepadanya, kecuali si Merlin ini. Dia diam-diam mencuri tongkat tersebut dan menempahnya menjadi pedang Excalibur. Menara suci pun dihancurkan dan pedang tersebut diberikan kepada Raja Uther. Kini pedang Excalibur hanya bisa dipakai Uther dan keturunannya. Sementara itu, tangan kanan Vortigern yaitu Mercia beserta pasukannya mencari keberadaan Arthur di sekitar rumah bordil. Dua rekan Arthur ini berhasil kabur dari sana dan memberitahu keadaan di sana. Sebagian warga di sana dibunuh dan rumah-rumah pun dibakar. Mendengar hal ini, Arthur berjanji akan membunuh Vortigern dengan tangannya sendiri. Lalu ada seseorang bernama Maggie sebagai orang dalam kerajaan memberi sebuah informasi bahwa Vortigern akan menemui para bangsawan. Tentunya akan menjadi kesempatan untuk para pemberontak membunuhnya. Di sini mereka semua mulai menyusun rencana. Bill yang sangat ahli dalam memanah dari jarak jauh, dia akan membunuh Vortigern. Namun sayangnya Vortigern menyadari pengkhianatan si Maggie ini. Dia sengaja memerintahkan orang lain untuk menggantikannya. Arthur yang menyadari bahwa itu bukan Vortigern menahan Bill untuk di-cancel aja misinya. Tapi cerdiknya si Bill ini menargetkan Mercia sang tangan kanan Vortigern. Nah, minimal pro playernya dulu dikasih mokad. Seketika kekacauan pun terjadi.
Panah peringatan pun ditembakkan dan seluruh gerbang langsung ditutup. Arthur dan yang lain terus berusaha kabur dari sana sambil dikejar-kejar pasukan Blackleg yang menyerang. Namun karena musuh nggak ada habis-habisnya, salah satu anak buah Arthur pun sempat tertusuk. Lalu teman-teman pergulatan liar ikut membantu Arthur. Mage pun memerintahkan burung-burung dengan sihirnya untuk mengacau pemanah. Geng pemberontak dan pegulat liar pun terjebak di dalam arena, sementara Blackleg sudah mengepung tempat tersebut. Di sini Arthur memerintahkan mereka semua untuk kabur melalui saluran air. Tapi di sini mereka tetap ingin melindungi Arthur yang bakal menjadi raja selanjutnya, meski nyawa taruhannya. Tak lama, pintu arena gulat pun akhirnya berhasil didobrak dan para pemberontak harus menghadapi ratusan prajurit Blackleg. Kali ini Arthur menggunakan pedang Excalibur dengan seluruh kekuatannya. Dengan skill slow-mo dan geprek-geprek manjanya, Arthur berhasil mengalahkan banyak pasukan Blackleg hingga membuat semua orang tercengang. Di sini, anak buah si Arthur yang terluka tidak bisa ikut kabur ke perahu. Tak lama kemudian, Vortigern datang bersama anak buahnya dan menanyakan keberadaan Arthur. Namun karena dia tidak menjawab, telinga anak buah Arthur langsung dipotong, dan itu pas-pasan banget disaksikan langsung oleh anaknya yang ingin menjemputnya. Sampai akhirnya Arthur datang dan Vortigern menggorok si om ini, lalu mereka pun kabur dari situ. Singkat cerita, saat Arthur pergi dari markas sebentar untuk berdiskusi, pasukan Vortigern berhasil menemukan markas pemberontak dan membantai semua orang yang ada di sana. Salah satu abang-abangan musuh pun menyampaikan pesan dari Vortigern bahwa Arthur harus datang ke benteng sebelum malam hari. Karena si anak kecil itu dan si Mage sudah mereka culik dan menjadi sandranya. Vortigern pun meminta agar pedang Excalibur diserahkan ke Vortigern dan Arthur harus datang sendirian ke benteng. Setibanya di benteng, Mage yang mengendalikan seekor ular memancing Vortigern untuk menyerangnya. Alhasil pedang itu tertancap lagi dan susah untuk dicabut. Lalu Mage pun mengerahkan ular kuno seperti Orochimaru dan mengobrak-abrik singgasana. Vortigern pun kabur entah kemana dan Arthur yang mendapatkan pedang itu kembali melawan seluruh pasukan Blackleg yang ada di sana. Sementara Vortigern mengorbankan kembali orang tercintanya untuk berubah menjadi kesatria bajai hitam. Tibalah Arthur di menara suci yang seketika membawanya ke dimensi lain. Di sini Vortigern yang sudah menunggu langsung menjadi lawan berat si Arthur. Di sini terjadilah pertarungan sengit. Dan pada akhirnya Arthur berhasil mengalahkan si Mamang Gelo ini guys. Menara suci pun hancur seketika dan pasukan Blackleg yang masih hidup beralih mengabdi kepada Arthur. Setelah pemakaman dilakukan keesokan paginya, Arthur didatangi oleh keluarga bangsawan lain. Dan para petinggi kerajaan pun berniat membangun ulang negerinya agar seluruh rakyat bisa hidup sejahtera. Lalu pengangkatan sang Raja Arthur pun akhirnya dilaksanakan dan film pun kecot. Oke, itu adalah alur film dari King Arthur The Legend of Sword 2017. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!